spekulasi di luar sana kan muncul kata seperti tugas dan misi sudah selesai, maka misi berhasil. Dan Anda juga barusan melakukan terkait dengan pembicaraan topik perbincangan terkait setelah berhasil lalu dipecat. Ini maksudnya apa, Mas Jayat? Ya kan kasus dulu itu tadi saya bilang kasus dengan wanita emas itu jauh lebih berat, dan kalau lihat pemeriksaan DKPP semua terbukti. Ya, semua terbukti itu yang dibuka, mulai dari berada di satu kamar, tiketnya dibayari, jalan-jalan kedua, ya macam-macam lah, semua terbukti itu, mengabaikan tugas. Mestinya waktu itu sudah pembuktian, dan kita dapat info memang awalnya mau pembuktian, tapi ada kekuatan lain yang tadi Pak disinggung juga, yang kemudian membuat pemberhentian itu tidak terjadi. Nah, kami berasumsi ya bahwa waktu itu memang masih sedang dibutuhkan tuh Pak Elisa, karena pemilu masih sedang berjalan, dan kemudian sukses kan, ya sukses menggolkan kepentingan itu di pemilu yang baru. Sekarang sudah tidak dibutuhkan, karena pilkada itu mungkin lebih banyak akan bersinggungan atau mengintervensi ya dalam tanda petik teman-teman di daerah, ya, karena kewenangan pilkada itu kan ada di daerah. Artinya ya nggak ada lagi urgensi dan kepentingan yang signifikan untuk ketua KPU itu dihindarkan lagi. Kira-kira begitu. Siapa itu ya kita cari Pak. Ya, tapi kita membandingkan keanehan, kejanggalan putusan DKPP apa yang dalam kasus wanita emas dengan yang sekarang. Ya, jadi yang sekarang ini sifatnya lebih internal, tidak ada dimensi independensi dan keberpihakan, tidak ada juga bayar tiket pesawatnya, ya. Dimensi eksternalnya kan sedikit, hampir nggak ada. Ini lebih internal sifatnya, tapi pembuktian. Yang lalu itu ada internal, ada eksternalnya, tapi tidak dibuktikan, ya hanya diberi peringatan keras. Jadi ya kita merasa bahwa ya memang masih sedang dibutuhkan saat itu. Sekarang nggak dibutuhkan lagi karena itu udah berhentikan saja. Nah, mungkin juga ada kaitannya dengan kasus Pak Idul Adha, itu ya, yang di luar prediksi dari orang-orang yang datang, ya katakanlah pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan fatwa keras DKPP. Nah, tapi gini Mbak Elisa, yang penting kan begini, setelah ini seperti apa? Nah, saya kira kita harus menegaskan bahwa jangan teman-teman di Babonjo melihat ini kasus personal, gitu ya, karena kita melihat dan sudah mengelaborasi ada dimensi kelembagaan yang cukup kuat dalam kasus ini. Ya karena itu sebetulnya butuh komitmen mereka setelah ini. Ya. Jadi jangan mereka merasa bahwa ini tidak terkait dengan mereka. Ada kaitannya, sebagaimana yang tadi sudah banyak dijelaskan khususnya oleh Pak Titi. Gitu ya. Jadi ini bagian ini problem kehormatan kelembagaan. Ya, kehormatan kelembagaan. DKPP sudah memicu dengan memberhentikan. Sekarang kehormatan kelembagaan itu harus dijaga secara internal. Jangan lagi apa yang menjadi persoalan di masa lalu itu terjadi. Sekarang kan begini, ada PKPU baru keluar yang mengakomodir putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan syarat pencalonan. Nah ini harus kita singgung juga, karena saya menilai kasus-kasus etik yang menyandra KPU itu ada kaitannya dengan titipan-titipan regulasi untuk memuluskan orang-orang tertentu. Nah, ada putusan MK diakomodir oleh KPU dalam PKPU yang baru keluar beberapa hari terakhir. Persis sama. Lalu kemarin sebelum ada sidang pemberhentian itu, ada opini yang dikembangkan atau yang dikatakan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari yang sudah diberhentikan ini, bahwa hitungan pelantikan itu 1 Januari 2024. Nah, ternyata dalam PKPU tidak ada. Nah, artinya apa?
ini harus ditegaskan lagi oleh teman-teman komisioner yang sekarang masih tersisa gitu ya. Jangan kemudian mengikuti pola lama yang gampang sekali diintervensi kemudian dimasukkan begitu saja tanpa ada kepastian. Kan tidak ada kepastian karena pasal 15 dalam peraturan KPU yang baru itu tidak menyebut kapan persisnya. Makanya tadi dalam pertemuan dengan teman-teman di media saya bilang, kenapa sih nggak bilang aja bahwa 30 tahun itu dihitung sejak Kaisang 30 tahun. Jelas gitu. Itu kan lebih pasti. Supaya kita tidak berdebat tentang ketidakpastian. Kapan sebetulnya pelantikan itu harus kita jadwalkan. Jadi bagi saya ini penting jadi catatan supaya tidak diulangi oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik.